历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Ye Ziking sudah melonjak dari tingkat 5 ke tingkat 9 alam roda roh. Ini benar-benar gila. Qin yang berdiri diam saat itu. Tingkat ke-9 dari alam roda roh. Qin yang tersenyum tipis dan berkata, efek dari tebing penempaan tubuh merangsang potensi tubuh kaisar. Ditambah dengan teknik tubuh giok 9 putaran, ini hanyalah permulaan. Yun Xuanger yang berada di samping, terhuyung mendengarnya dan hampir jatuh ke tanah. Naik beberapa tingkat begitu saja? Tuan muda, apa Anda serius? Yun Xuanger cemberut dan berkata, jalan kultivasi seharusnya dilakukan secara perlahan dan stabil. Bagaimana bisa hanya dalam setengah hari langsung naik beberapa tingkat? Itu terlalu berlebihan. Berlebihan? Qin yang tersenyum dan berkata, kalau itu aku, memang benar itu berlebihan. Aku bukan tubuh roh, bukan juga tubuh khusus, apalagi pejuang bintang. Bisa naik beberapa tingkatan dalam sekejap jelas luar biasa. Tapi Ziking adalah tubuh kaisar, dan lebih dari itu, dia memiliki tubuh giok 9 putaran. Tubuh giok 9 putaran, setiap putaran memperkuat tubuh, dan kecepatannya dalam berkultivasi sebanding dengan 9 orang sekaligus. Qin yang berkata perlahan, jadi peningkatan kultivasi Ziking memang sudah ditakdirkan akan sangat cepat. Mendengar ini, Yun Xuanger pun tampak iri. Tubuh roh, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, tubuh dewa, dan bahkan tubuh dewa yang legendaris. 6 tingkatan tubuh bawaan ini ditentukan sejak kelahiran seorang kultivator. Tak perlu iri, kata Qin yang sambil tersenyum lembut. Tubuh kekacauanmu tidak kalah dibandingkan tubuh kaisar. Bahkan jika Ziking memiliki tubuh giok 9 putaran, tubuh kekacauanmu seharusnya lebih kuat. Saat itu, Yun Xuanger menundukkan kepala dan berkata, aku tidak merasa tubuhku sekuat itu. Kenapa? Tak percaya pada Tuan Muda? Qin yang tertawa kecil. Nanti saat kita tiba di tempat itu, kamu akan tahu betapa mengerikannya tubuhmu sebenarnya. Senyum muncul di wajah Qin yang. Tubuh kekacauan, fisik tak tertandingi dari zaman terakhir, di era ini akan terkubur tanpa jejak, kecuali bertemu dengannya. Yun Xuanger kini tampak penuh harapan. Bisa berkultivasi saja sudah membuatnya bersyukur. Dan sekarang, tampaknya ada harapan menjadi sekuat Ye Ziking. Itu membuatnya sangat bahagia. Boom! Saat itu, Ye Ziking sedang bertarung 5 lawan 1, mengayunkan cambuk panjangnya dengan raungan dahsyat. Dengan cambukan itu, kelima lawannya terpaksa menghindar dengan cara yang memalukan. Orang-orang dari generasi tua, yang berada di tingkat ke-9 alam roda roh, malah kalah oleh gadis remaja berusia 17-18 tahun. Tuan Luo saat itu benar-benar frustasi. Ziking, jangan buang-buang waktu, seru Qin yang. Mendengar ini, kekuatan serangan Ye Ziking langsung meningkat 2 kali lipat. Sial! Gadis ini belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tuan Luo begitu kesal hingga nyaris memuntahkan darah. Cakar roh pemecah angin. Tuan Luo menerjang maju, tangannya berubah menjadi cakar, dan langsung menangkap 4 orang di sekelilingnya. Bang! 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 Keempat orang itu langsung terlempar ke arah Ye Ziking, tak bisa mengendalikan tubuh mereka. Setelah itu, Tuan Luo pun berbalik dan langsung melarikan diri. Ye Ziking terkejut. Kabur? Orang tua itu malah mengorbankan rekannya dan melarikan diri di saat terpojok. Ye Ziking mundur dan kembali ke sisi Qin yang. Tuanku? Biar saja dia kabur, kata Qin yang sambil melambaikan tangannya. Bagaimanapun, di alam 10.000 roh ini, biksu bisa lari dari biara, tapi tak bisa lari dari langit. Kekaisaran Xuanwu, keturunan Jenderal Wu Yingtian. Kelihatannya mereka lebih kuat daripada keturunan Kaisar Mingyuan. Senyum tipis terukir di sudut bibir Qin yang. Ye Ziking berkata perlahan, sebenarnya, Tuan Muda belum tahu. Dulu, Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa, 2 tokoh surgawi, menganugerahkan gelar 3 Kaisar, 7 Raja, 9 Panglima, dan 18 Jenderal Surgawi, serta mengangkat mereka sebagai negara bagian. Ketika mereka berdua menghilang, dinasti Beiming terus berjaya.
Tapi ketika negara-negara bagian itu mulai memberontak, dinasti Beiming pun runtuh sedikit demi sedikit. Dinasti Beiming memang runtuh, tetapi negara-negara bagian itu justru semakin kuat. Di benua 9 Nether, banyak orang berkata bahwa keturunan 3 kaisar dan 7 raja secara diam-diam bersekongkol menelan dinasti Beiming, hingga terjadilah situasi seperti sekarang ini. Kini, Kekaisaran Beiming telah tumbang, namun para keturunan 3 kaisar dan lainnya justru berkembang, menjadi kekaisaran, kerajaan tingkat atas, bahkan kerajaan perbatasan. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, mau makan sekuat apapun, harus siap memuntahkannya kembali. Aku tidak akan membiarkan keturunan 2 anak nakal, Ming Yuan dan Tian Qingshi, diinjak-injak begitu saja. Tentang kehancuran dinasti Beiming, Qin Yang sempat sangat marah. Tapi, bagaimanapun juga, mereka adalah keturunan dan cucu-cucu muridnya sendiri. Tak mungkin dia tinggal dia melihat mereka diinjak. Di masa depan, jika dia bertemu lagi dengan Ming Yuan dan Tian Qingshi, sebagai guru mereka, dia tidak akan bisa menahan rasa malu. Ayo pergi. Qin Yang kembali berkata, menuju tempat selanjutnya. 3 sosok itu langsung berangkat. Kematian Wu Chengying dan kaburnya Tuan Luo hanya akan menjadi peringatan bagi pihak lain. Di alam 10.000 roh ini, Qin Yang tidak takut apapun. Jika ada orang yang nekat datang membunuh, maka akan dibalas dengan kematian. 3 orang itu terus melanjutkan perjalanan. Alam 10.000 roh terbagi menjadi 4 wilayah, dan Gunung Beiyuan adalah salah satunya. Sepanjang perjalanan, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er terkejut, tak ada binatang roh sama sekali di sekitar. Mereka sadar bahwa ini bukan karena sedikitnya binatang roh, tapi karena jalur yang dipilih Qin Yang menghindari keberadaan binatang roh itu. Di sepanjang jalan, banyak binatang roh terlihat dalam jarak ratusan meter. Tapi binatang-binatang itu seolah tak melihat mereka. Pengetahuan Qin Yang membuat keduanya semakin kagum. Terutama Ye Ziqing. Saat di lembah terdalam pegunungan Lingyun, Qin Yang seperti sedang berjalan di kebunnya sendiri, dan kini pun masih begitu. Qin Yang, sungguh luar biasa. Perjalanan mereka di pegunungan terasa seperti wisata, bukan petualangan. Lambat laun, Qin Yang berhenti. Sudah sampai. Melihat gunung di depannya, Qin Yang tersenyum ringan. Apa ini? Ye Ziqing dan Yun Shuang-er terkejut. Gunung di depan mereka setinggi 1.000 meter, dan puncaknya diselimuti asap hitam yang bergulung. Dari penampilannya, tempat ini tampak sangat berbeda dan ganjil, sangat bertolak belakang dengan suasana damai alam 10.000 roh. Naik. Qin Yang tidak menjelaskan banyak, dan langsung menaiki gunung itu. 3 sosok mulai mendaki hingga ke puncak. Namun di kaki gunung itu, beberapa kelompok orang sudah menunggu diam-diam. Yuan Zheng, apa yang kamu katakan itu benar atau bohong? Seorang pemuda berjubah abu-abu berkata dengan penuh percaya diri, mana mungkin ada tanaman Jingling Vine di tempat penuh asap ini. Hei, Muyu, jangan ragukan aku. Aku lihat sendiri, jawab Yuan Zheng, pemuda berambut pendek berbaju hijau, sambil tersenyum. Tanaman Jingling bisa mencuci pondasi roh dan menyambung roda roh. Bahkan bisa diolah menjadi eliksir tingkat 3 Jingling Kingdan. Nilainya, kamu dan aku pasti tahu kan? Tapi tempat ini penuh energi iblis. Jelas bukan tempat biasa. Bagaimana cara kita masuk? Yuan Zheng menjawab, kalau perlu, kita serbu saja. Siapa yang tahu ada apa di dalamnya? Kirim seseorang untuk memeriksanya. Di antara ketiganya, pemuda yang duduk santai itu berbicara perlahan, kalau memang ada Jingling Vine, bagaimanapun juga aku harus mendapatkannya. Qiu Zhenhai, kamu sudah berada di tingkat keempat roda roh, apa masih peduli dengan ini? Yuan Zheng tidak bisa menahan diri dan bertanya. Lagi pula, kamu adalah pangeran dari Kekaisaran Qiuping, apalagi yang kamu butuhkan? Mendengar ini, Qiu Zhenhai menatap Yuan Zheng dan Muyu, lalu berkata dengan nada muram, aku memang tidak membutuhkannya, tapi bukan berarti bawahanku tidak butuh. Kalian berdua, sebagai pangeran dari Kekaisaran Tianyuan dan Muyuan, pasti tahu bahwa meskipun kamu duduk di atas tahta, belum tentu kamu bisa menjadi kaisar. Di Kekaisaran Qiuping, ayahku memiliki lebih dari selusin pangeran. Meskipun saat ini aku adalah putra mahkota, jika ada yang menyusulku, posisiku bisa saja tidak aman.
Qiu Zhenhai menghela napas dan tidak berkata lagi. Yuan Sheng dan Muyu pun mengangguk setuju saat itu juga. Dalam keluarga kerajaan, tidak ada rasa kekeluargaan. Saudara membunuh saudara, anak melawan ayah, itu sudah sangat umum. Pangeran Sheng, Pangeran Sheng. Saat itu juga, terdengar suara teriakan. Beberapa pendekar muncul sambil terengah-engah, lalu berkata, Pangeran Sheng, ada 3 orang yang baru saja naik langsung ke puncak gunung. Begitu kata-kata itu keluar, Yuan Sheng terkejut, dan bertanya, kamu yakin melihat dengan jelas? Benar, ketiga orang itu langsung naik ke puncak gunung. Yuan Sheng terdiam sejenak, lalu menatap Qiu Zhenhai dan Muyu, mendengus, berani-beraninya ada yang mendahului kita. Yuan Sheng, jangan gegabah. Muyu menyela, kalau itu orang dari Shangguo, bisa jadi rumit. Sebaiknya kita hindari konflik. Takut apa? Yuan Sheng mendengus, meskipun mereka dari Shangguo, selama bukan dari 7 Shangguo besar, Kekaisaran Tianyuan, Qiuping, dan Muyuan, sebagai 3 dari 10 kekaisaran besar, tidak akan gentar. Qiu Zhenhai dan Muyu pun mengangguk. Ketiga kekaisaran besar itu memang termasuk dari 10 kekaisaran top. Negara mereka memiliki banyak ahli bela diri tingkat tinggi. Bila ketiganya bersatu, bahkan Shangguo pun tak perlu ditakuti. Kalau begitu, mari kita naik dan lihat sendiri. Muyu mendesak, kalau orang lain lebih cepat, kita bisa kehilangan kesempatan. Baik. Ketiganya pun memimpin pasukan mereka naik menuju puncak gunung. Jingling Fine memang sangat bernilai, langka, dan oleh karena itu sangat berharga, terutama bagi para pendekar di tingkat Lingtai dan Linglun. Pasukan dari 3 kekaisaran itu perlahan mendekati puncak gunung. Saat itu juga, Qin Yang dan 2 rekannya sudah berada di puncak gunung. Di sekitar area puncak, udara dipenuhi udara beracun yang pekat, dan sekali menghirupnya, paru-paru terasa panas terbakar. Qin Yang berkata, menghirup udara beracun ini sebentar tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Lalu ia menambahkan, kali ini, Xuang Er masuk ke gua perkumpulan iblis dan gunakan teknik tubuh giok kekacauan. Kamu akan tahu caranya nanti. Gua pengumpul iblis? Wajah cantik Yun Xuang Er sedikit pucat. Nama itu terdengar menyeramkan. Qin Yang tersenyum dan berkata, tak apa, kamu hanya perlu tinggal di dalam gua itu, tenang dan fokus berlatih. Tempat ini sudah ada sejak zaman dahulu, penuh dengan energi iblis murni dan tidak perlu dimurnikan lagi. Ini akan sangat menguntungkanmu. Yun Xuang Er mengangguk. Ziking dan aku akan menunggumu di luar. Kamu tinggal fokus latihan. Ya. Yun Xuang Er mengangguk patuh. Qin Yang tetap berdiri di puncak dan memandang ke depan. Tak jauh dari sana, terbentang padang rumput hijau yang subur, dan di atasnya menjalar tanaman merambat. Tanaman itu rumit dan berpilin satu sama lain. Itu dia Jingling Fine. Ye Ziking menatap tanaman hijau itu, lalu berkata, tanaman ini menyucikan Lingtai, dan bisa diramu menjadi pil tingkat 3, Jingling Qingdan. Benar. Qin Yang berjongkok, menarik tanaman itu, dan perlahan-lahan berjalan maju. Jingling Fine memang sangat berharga, tapi untuk dirinya, tidak begitu berguna. Saat ini, dia lebih fokus pada Yin Yang Alloy Body untuk memperkuat tubuh dan menstabilkan aura. Tapi tanaman ini masih punya kegunaan lain. Qin Yang terus menarik tanaman itu sambil mencari sesuatu. Akhirnya, dia mengayunkan tangannya ringan. Di sini. Ia mencabut akar Jingling Fine. Dalam sekejap, dari bawah akar, muncul gelombang energi iblis dari seluruh puncak gunung. Qin Yang memegang tanaman itu, dan dari bawahnya, muncul batu nisan tanpa tulisan. Lalu, sebuah pintu terbuka perlahan dari dasar batu itu. Masuklah, seru Qin Yang. Yun Xuang Er langsung melangkah ke dalam tanpa ragu. Begitu masuk, tubuhnya lenyap. Pada batu nisan itu, tiba-tiba muncul 2 huruf besar, kekacauan. Qin Yang menghela napas, menggenggam Jingling Fine, dan memandang ke sekeliling yang dipenuhi udara beracun. Kita harus menunggu di sini, siapa tahu ada sesuatu yang terjadi. Sambil berkata, Qin Yang mematahkan batang tanaman itu, mengambil botol giok, dan memasukkan tetesan cairan putih susu ke dalamnya satu persatu. Setelah selesai, ia membuang sisa batangnya. Untuk apa semua ini, Tuan?
Tanya Ye Ziking. Untuk diminum, jawab Qin Yang sambil tersenyum, menyerahkan botol itu padanya. Tunggu di sini beberapa hari, udara beracun ini bisa merusak tubuhmu. Minumlah ini, kamu akan baik-baik saja. Meski tidak mengerti, Ye Ziking tetap menurut. Setelah meminum cairan itu, ia merasakan aliran aura menyebar dalam tubuhnya. Saat menghirup dan mengembuskan napas, ia kaget menemukan bahwa udara beracun yang dihirup justru berubah menjadi aura spiritual murni dalam tubuhnya. Ternyata udara beracun ini awalnya adalah aura spiritual yang terkontaminasi. Cairan dari Jingling Fine memiliki efek penyucian yang luar biasa. Qin Yang duduk santai di atas rumput dan berkata, kita duduk saja di sini dan menunggu. Sekitar 10 hari. Baik. Ye Ziking mengangguk. Dia baru saja menembus tingkat ke-9 ranah roda roh, dan perlu waktu untuk mengokohkan kekuatannya. Peningkatan kekuatan yang cepat juga butuh kontrol yang lebih tinggi terhadap teknik spiritual. Dua sosok itu pun duduk bersila, bermeditasi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berdesir. Puluhan sosok perlahan naik ke puncak. 3 pemimpin mereka adalah Yuan Sheng, Qiu Zhenhai, dan Mu Yu, yang sebelumnya berada di kaki gunung. Setibanya di puncak yang tertutup udara beracun, mereka terkejut karena meskipun beracun, udara beracun itu tidak merusak tubuh secara langsung. Akhirnya, puluhan orang mencapai puncak. Namun yang mereka lihat, dari 3 orang sebelumnya, kini hanya ada 2. Dan 2 orang itu sedang duduk bermeditasi. Ada apa ini? Mu Yu maju dan menatap Qin Yang dan Ye Ziking. Kalian berdua, aku mau tanya, apakah kalian menemukan Jingling Fine? Tanya Mu Yu dengan nada sombong. Mendengar itu, Qin Yang perlahan membuka matanya, menatap semua orang, dan tidak menjawab. Hei, bocah, aku bertanya padamu. Yuan Sheng tak sabar dan membentak. Lihat. Pada saat itu, Qiu Zhenhai tiba-tiba berbicara. Beberapa orang segera menoleh ke belakang, ke arah Qin Yang dan Ye Ziking. Tanaman menjalar pemurni roh. Melihat tanaman menjalar pemurni roh berserakan di tanah, yang saat ini telah terpotong dan sepenuhnya layu, wajah beberapa orang langsung berubah. Bajingan, beraninya kamu menyia-nyiakan tanaman pemurni roh seperti ini. Wajah Yuan Sheng berubah saat itu juga, dan dia tak bisa menahan amarahnya. Qin Yang terlalu ceroboh. Dia benar-benar menghancurkan benda berharga seperti tanaman pemurni roh begitu saja. Kini tanaman itu sudah layu sepenuhnya, bagaimana mungkin bisa digunakan lagi? Melihat mereka yang begitu cemas, Qin Yang malah tertawa dan berkata, apa benda ini milik kalian? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang saling berpandangan bingung. Tanaman ini adalah hasil dari alam. Aku yang menemukannya di sini. Ini benda tanpa pemilik. Apa yang kulakukan terhadapnya tak ada hubungannya dengan kalian. Qin Yang berkata perlahan, jangan ganggu latihanku di sini. Aku mau kemana dan melakukan apa, itu urusanku sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa orang benar-benar terdiam. Pria ini begitu berani. Aku Yuan Sheng, pangeran dari Kekaisaran Tianyuan, salah satu dari 10 kekaisaran besar. Bocah, kamu. Cukup. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu, dan aku juga tidak tertarik untuk tahu. Kurang ajar. Yuan Sheng benar-benar murka saat itu. Qin Yang begitu congkak dan sombong. Tunggu. Mu Yu maju saat itu, menatap Qin Yang dan bertanya, aku tidak tahu dari mana asalmu, teman. Aku? Dari Kekaisaran Beiming. Begitu kata-kata ini terucap, beberapa orang kembali saling berpandangan. Mereka sempat mengira Qin Yang berasal dari negara besar yang membuatnya percaya diri. Tapi ternyata dari Kekaisaran Beiming? Siapa yang tak tahu Kekaisaran Beiming? Bekas penguasa dunia yang sekarang hanya tinggal bayangan masa lalu. Kekaisaran Beiming. Yuan Sheng menyeringai, yang dulu pernah menjadi kerajaan agung. Sekarang hanya sisa kekuatan kekaisaran yang hancur. Itu bukan alasanmu untuk sombong. Sombong? Qin Yang tersenyum ringan, aku tidak sombong. Bocah, kalau kamu tertawa lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Qin Yang terdiam, apakah salah jika tertawa? Melihat orang-orang itu, Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, pergi saja.
Tak ada tanaman pemurni roh di sini, dan terlalu lama tinggal dalam kabut beracun tidak baik untuk kesehatan. Kamu boleh pergi, bocah, tapi kamu telah merusak tanaman kami. Harus membayar ganti rugi, bagaimana? Wajah Yuan Sheng langsung berubah dingin. Pergi begitu saja akan sangat memalukan. Tanaman berharga seperti itu dihancurkan begitu saja, benar-benar sia-sia. Ganti rugi? Itu bukan milik kalian, untuk apa aku mengganti rugi? Kenapa kamu banyak bicara dengannya? Muyu mendengus saat itu, bocah ini sedang mencari mati. Dia benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Begitu Muyu memberi isyarat, dua penjaga di tingkat 9 di ranah Lingtai langsung maju dengan tatapan membunuh. Dengan bocah sampah seperti ini tak perlu banyak bicara. Harus diajari apa artinya menjadi orang yang terbuang. Benar. Bunuh saja dia. Yuan Sheng juga mendengus. Swos. Kedua penjaga langsung menyerbu dan mencoba menangkap Qin Yang. Plak. Plak. Dalam sekejap, terdengar dua suara retakan keras, diikuti teriakan menyayat. Tangan kedua penjaga itu langsung patah, darah mengalir deras. Sebuah sosok menarik cambuk panjang perlahan. Ye Ziqing menatap mereka semua dengan dingin. Siapapun yang ingin bertindak, lihat dulu cambuk di tanganku, sebelum melakukannya. Tingkat 9 alam roda roh. Yuan Sheng, Qiu Zhenhai, dan Muyu semua tertegun. Sejak kapan Kekaisaran Beiming memiliki wanita sehebat ini? Bocah, ternyata kamu punya wanita secantik ini yang melindungimu. Pantas saja kamu percaya diri. Tapi, apa kamu pikir hanya dengan dia, kalian bisa lolos? Qiu Zhenhai maju selangkah, melambaikan tangan, Qiu Ji, bunuh wanita itu. Ya, Yang Mulia. Sebuah sosok melangkah maju, aura dari tubuhnya langsung meledak. Tingkat 1 alam jiwa. Yuan Sheng dan Muyu menatap dingin, bersiap menyaksikan pertunjukan. Qin Yang dianggap benar-benar mencari mati. Qiu Ji menyerbu ke arah Ye Ziqing dengan pisau panjang di tangannya. Melihat itu, Qin Yang membuka mata dan berkata dengan malas, sudah hidup dengan baik, malah mencari mati. Kenapa kalian harus repot-repot? Dia berdiri, memandang mereka dan berkata lagi, kalau kalian semua ingin mati, maka akan kukabulkan. Begitu ucapannya jatuh, Qin Yang langsung menyerang. Tingkat 1 roda roh, berani bicara begitu? Muyu menyeringai kejam, kalian berdua, biarkan aku yang urus dia. Muyu melangkah maju dengan aura membunuh. Dalam sekejap, pedang panjang keluar dari tangannya, energi pedang membentuk jejak tipis yang meliuk ke arah Qin Yang. Tingkat 2 roda roh? Masih kurang. Qin Yang mendengus, langsung melayangkan tinju. Boom. Tinju itu langsung menghantam ujung pedang. Terdengar suara ledakan, dan gagang pedang langsung terlempar dari tangan Muyu, lalu menghantam balik ke bahunya, menembus langsung. Aargh. Semua orang yang melihat pun terkejut. Qin Yang menangkis serangan Muyu hanya dengan satu pukulan, dan bahkan menembus bahunya Muyu. Bagaimana mungkin? Wajah Muyu pucat, menahan sakit luar biasa, tapi menatap Qin Yang tanpa bisa berkata. Apa kamu baik-baik saja? Qiu Zhenhai dan Yuan Sheng kini mulai waspada. Orang di depan mereka ini jelas bukan sembarangan. Satu pukulan itu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan prajurit biasa. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan dari Kekaisaran Beiming, kata Qiu Zhenhai dingin. Kekaisaran Beiming adalah kekaisaran terbelakang, tak mungkin memiliki jenius sehebat ini. Aku memang dari Kekaisaran Beiming. Qin Yang tersenyum ringan, sekarang, kalian tahu kan, siapa yang boleh kalian ganggu, dan siapa yang tidak. Bicara besar padahal baru tingkat 1 roda roh, ini bukan waktunya. Qiu Zhenhai mendengus dan langsung melangkah maju. Saat itu, Yuan Sheng juga dipenuhi niat membunuh, menyerang Qin Yang. Mereka berdua tak percaya bahwa Qin Yang sekuat itu hanya di tingkat 1. Pasti ada trik tersembunyi. Tak bisa menang 1 lawan 1, jadi 2 lawan 1. Tatapan Qin Yang membunuh. Ia mengepalkan kedua tangannya, dan saat itu juga, bayangan kepala singa muncul dari tinjunya, dan menerjang keduanya sekaligus. Roar. Suara auman singa mengguncang udara, dua tinju itu meledak bagaikan singa buas. Boom! Boom! Ledakan terjadi,
dan Aarg. Ug. Teriakan kesakitan terdengar. Dua sosok terlempar ke tanah, tubuh mereka berlumuran darah. Satu serangan, dan keduanya kalah. Muyu yang sempat mencabut pedangnya pun kini berdiri kaku, ketakutan. Bagaimana mungkin bocah ini begitu mengerikan? Tingkat 1 roda roh, tapi berapa banyak kekuatan ilahi yang ada dalam tubuhnya? Tak hanya kekuatan Qin yang luar biasa, tubuhnya yang tangguh juga dipenuhi dengan aura yang menggetarkan. Suara raungan terdengar terus-menerus, Qin yang melangkah maju satu demi satu, mengejar Qiu Zhenhai dan Yuan Zheng dari dekat, setiap pukulannya menghantam, dan jeritan dari keduanya pun semakin lemah dari waktu ke waktu. Dua orang yang berada di level 4 dari roda roh sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Para penjaga di sekitar mereka sudah benar-benar terpaku. Kekuatan macam apa ini? Berhenti! Tiba-tiba, sebuah bentakan rendah terdengar. Qiu Zhenhai menatap Qin Yang dan mengangkat tangannya, berhenti. Tadi aku sudah bilang agar kalian pergi, kalian menolak. Sekarang meminta aku berhenti? Qin Yang mendengus, wajahnya dingin. Ia bukan orang yang senang cari masalah, tetapi jika ia sudah memutuskan untuk bertindak, maka ia tidak akan membiarkan orang lain begitu saja. Lalu apa yang kamu inginkan? Yuan Zheng kehabisan napas, bertanya. Begitu kata-kata itu keluar, tatapan Qin Yang menjadi dingin, menatap tajam. Kamu. Apa yang aku inginkan? Sederhana. Qin Yang menatap Yuan Zheng dan berkata, Kaisar Tianyuan, salah satu dari 10 kekaisaran besar, leluhurmu adalah Jenderal Yuan Fengkan. Benar. Yuan Zheng berdiri tegak sekarang. 3 kaisar, 7 raja, 9 panglima, 18 jenderal surgawi, mereka adalah 37 tokoh legendaris di bawah Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa. Leluhur Kekaisaran Tianyuan adalah Jenderal Surgawi Yuan Feng, seseorang yang sangat terhormat. Bagus. Qin Yang melanjutkan, keturunan dari Yuan Feng seharusnya mewariskan palu pembelah langit bukan? Palu pembelah langit. Mendengar ini, Yuan Zheng menatap Qin Yang dengan waspada. Palu pembelah langit adalah senjata spiritual warisan dari Kekaisaran Tianyuan selama puluhan ribu tahun. Itu diberikan kepada Yuan Feng oleh Kaisar Mingyuan sendiri. Senjata ini adalah senjata spiritual tingkat 5, dianggap pusaka paling berharga Kekaisaran Tianyuan. Kenapa kamu menanyakan itu? Yuan Zheng bertanya dengan gugup. Aku ingin itu. Qin Yang tersenyum ringan. Sekarang, suruh ayahmu datang membawa palu pembelah langit, tukar dengan nyawamu. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yuan Zheng langsung pucat. Mustahil. Yuan Zheng berteriak, itu senjata spiritual warisan dari Kekaisaran Tianyuan, senjata tingkat 5. Ayahku takkan pernah menukarnya hanya demi nyawaku. Oh, sayang sekali. Kata-kata Qin Yang jatuh, dan ia mengambil satu langkah maju. Tunggu. Yuan Zheng buru-buru berkata, aku akan coba. Baik. Qin Yang menoleh ke arah Muyu, kamu yang pergi cari Kaisar Tianyuan, katakan padanya untuk membawa palu pembelah langit kalau mau anaknya hidup. Aku? Iya, kamu. Qin Yang mengangguk, kenapa masih berdiri? Cepat pergi. Muyu melihat Qiu Zhenhai dan Yuan Zheng yang dipenuhi luka, menggertakkan gigi, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Qin Yang duduk tenang. Qiu Zhenhai dan Yuan Zheng tidak berani menghela napas keras sedikit pun. Puluhan sosok lainnya juga tak berani bergerak. Mereka semua hanya di tahap lingtai, bahkan tuan mereka saja tak bisa menandingi Qin Yang, apalagi mereka? Qiu Zhenhai berkata, kalau kamu memaksakan ini, kamu hanya sedang menggali kuburmu sendiri. Oh, jelaskan padaku. Kaisar Tianyuan adalah penguasa kekaisaran, mana mungkin ia tunduk pada ancaman dan menyerahkan palu pembelah langit. Qiu Zhenhai terengah-engah, ia takkan pernah mengorbankan senjata spiritual tingkat 5 hanya demi nyawa seorang pangeran. Kalau kamu membunuh Yuan Zheng, Kaisar Tianyuan akan membunuhmu tanpa ampun. Mendengar itu, Qin Yang tersenyum. Tenang saja, dia pasti menyerahkannya. Qin Yang menatap Yuan Zheng, kalau tidak, umurnya mungkin tak sampai 100 tahun. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yuan Zheng kembali pucat. Bagaimana kamu tahu?
Qin Yang tersenyum dan tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah pertempuran antara Ye Ziqing dan Qiu Ji. Tingkat 9 dari roda roh melawan tingkat 1 dari jiwa roh, hasilnya jelas kekalahan. Namun, Ye Ziqing memiliki tubuh kaisar, ditingkatkan hingga tingkat 9 di ranah roda roh hasil pelatihan di tebing penempat tubuh. Lompatan kekuatan itu memberi kekuatan luar biasa yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Plak! Tiba-tiba, suara cambukan terdengar. Dengan bam, satu sosok terhempas ke tanah. Darah mengalir dari dadanya, Qiu Ji terkapar di tanah dengan wajah pucat. Melihat ini, semua orang terlihat bingung dan tak percaya. Perempuan ini mengalahkan Qiu Ji. Qiu Zhenhai adalah yang paling terkejut. Qiu Ji adalah penjaga pribadi yang dikirim ayahnya, dan berada di level 1 alam jiwa, seorang ahli sejati. Tapi sekarang, dikalahkan langsung oleh perempuan ini. Tuan muda. Ye Ziqing menatap Qin Yang dan memberi hormat. Bagus. Sepertinya kamu semakin ahli menggunakan tubuh kaisarmu, kata Qin Yang ringan. Tubuh kaisar. Qiu Zhenhai dan Yuan Zheng menatap Ye Ziqing dengan kaget. Kamu Ye Ziqing dari Kekaisaran Beiming? Mereka tampak benar-benar terguncang. Ye Ziqing. Tubuh kaisar, tubuh giok 9 putaran, namanya sudah terkenal di antara banyak kekaisaran. Tubuh kaisar adalah keberadaan langka di seluruh benua Jiuyo. Jika tokoh seperti ini muncul di Kekaisaran Beiming, beberapa tahun ke depan, mungkin Beiming akan bangkit dan menjadi besar. Dan Ye Ziqing memanggil Qin Yang tuan muda. Perempuan secantik itu, dengan bakat luar biasa, bersedia menyebut Qin Yang tuan muda? Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Waktu terus berjalan, dan terdengar suara mendesing di udara. Qiu Zhenhai dan Yuan Zheng segera berdiri. Ayah! Ayah! Melihat 3 sosok yang memimpin kelompok itu, mereka langsung merasa lega. Kaisar dari Kekaisaran Tianyuan, penguasa Tianyuan. Kaisar dari Kekaisaran Qiuping, penguasa Qiuping. Kaisar dari Kekaisaran Muyuan, penguasa Muyuan. Ketiganya mendarat, dan suasana langsung sunyi. Di belakang mereka, ada puluhan ahli di alam jiwa. Zheng Er. Melihat Yuan Zheng, penguasa Tianyuan yang mengenakan jubah emas tua menghela napas lega. Penguasa Qiuping di sebelahnya juga mengangguk pada putranya. Pemandangan yang sangat menegangkan. Qin Yang menatap mereka semua dan tersenyum tenang, akhirnya datang juga, cukup mengesankan. Aku datang untuk berbisnis, bukan untuk bertarung. Siapa kamu sebenarnya? Penguasa Tianyuan menatap Qin Yang dengan sorot mata dingin. Kekaisaran Beiming, Qin Yang. Qin Yang berkata dengan santai, karena kalian sudah datang, ayo bicara, penguasa Tianyuan. Bicara soal apa? Tatapan penguasa Tianyuan menunjukkan kewaspadaan. Kamu yakin ingin aku mengatakannya di sini? Kata Qin Yang tersenyum, baiklah, kalau kamu tak keberatan, aku akan katakan. Kekaisaran Tianyuan, tahta 100 tahunnya tak boleh dilanggar, itu aturan leluhur kalian kan? Setiap kekaisaran hanya boleh menduduki tahta kaisar selama 100 tahun, tak lebih. Qin Yang berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Diam. Wajah penguasa Tianyuan langsung berubah dingin. Oh, apa kamu tertarik untuk bicara denganku? Qin Yang tidak marah, malah tersenyum lagi. Ikut aku. Penguasa Tianyuan melangkah maju saat itu juga, menuju sisi lain gunung, ke puncak tebing. Ye Ziqing mengikuti Qin Yang dan berjalan mendekat. Bagaimana kamu mengetahuinya? Penguasa Tianyuan menatap Qin Yang dengan serius. Mengetahui apa? Bagaimana kamu bisa tahu rahasia tentang kaisar dari Kekaisaran Tianyuan? Tanya penguasa Tianyuan lagi. Qin Yang tersenyum dan berkata, hanya menebak. Di Kekaisaran Tianyuan, setiap kaisar tidak pernah memerintah lebih dari 100 tahun, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak bisa. Ketika seseorang mencapai tingkat marshal bumi, umur seorang pendekar bisa mencapai beberapa ratus tahun. Seharusnya tidak masalah bagi seorang kaisar untuk hidup beberapa ratus tahun. Hanya kekaisaranmu yang berbeda. Bocah, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Penguasa Tianyuan menatap Qin Yang dengan tatapan dingin. Kenapa? Apa aku tak boleh bicara?
Qin Yang tertawa lagi dan berkata, tidak mudah bagi Kekaisaran Tianyuan menjadi salah satu dari 10 kekaisaran terkuat dengan kondisi seperti ini. Penguasa Tianyuan menghela napas saat itu juga. Benar, setiap kaisar dari Kekaisaran Tianyuan kami tidak pernah hidup lebih dari 100 tahun setelah naik tahta. Begitu kata-kata ini terucap, Ye Ziqing yang berdiri di samping pun terkejut. Ada hal seperti itu. Pantas saja, sebagai Kekaisaran Tianyuan, salah satu dari 10 kekaisaran besar, kaisar baru selalu turun tahta setelah 100 tahun. Awalnya dia mengira itu adalah kebijakan yang sengaja dibuat oleh Tianyuan demi menjaga kejayaan kekaisaran. Tak disangka, ternyata itu adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan. Tapi bagaimana kamu tahu? Tanya penguasa Tianyuan lagi, menatap Qin Yang. Yuan Fengkong, berhenti menatapku seperti itu, kata Qin Yang lagi. Kalau kamu ingin membunuhku, dorong saja aku dari sini sekarang. Begitu kalimat itu keluar, Ye Ziqing langsung menjadi waspada. Sebaiknya kamu katakan saja apa yang terjadi. Yuan Fengkong adalah nama asli sang penguasa Tianyuan. Sederhana, serahkan padaku palu pembelah langit, dan masalah ini tidak akan ada lagi. Kata Qin Yang pelan. Apa? Mendengar itu, Yuan Fengkong tidak langsung menolak. Tapi dia juga tidak marah. Sebagai penguasa dari salah satu dari 10 kekaisaran besar, dia bukan orang bodoh. Ketika Qin Yang mengatakan itu, berarti penyebab semua kaisar hanya bisa hidup 100 tahun setelah naik tahta, adalah karena palu pembelah langit. Tapi mana mungkin? Palu pembelah langit itu diturunkan oleh leluhur mereka, Yuan Fengtian, kepada para keturunannya. Apa mungkin pusaka itu justru mencelakakan mereka? Yuan Fengkong terdiam sejenak, dan Qin Yang melanjutkan, bagaimana? Aku tidak akan membunuh putramu, malah membantumu menyelesaikan masalah ini. Bukankah itu perbuatan baik? Apa kamu sebaik itu? Yuan Fengkong menatap Qin Yang dengan penuh kewaspadaan. Anak muda ini sulit ditebak. Kamu mau percaya atau tidak, jika aku tidak perlu menggunakan palu pembelah langit untuk sesuatu, kekaisaranmu akan tetap seperti ini selama puluhan ribu tahun, dan aku pun tak akan repot-repot memperdulikannya. Mata Yuan Fengkong berkedip-kedip saat itu. Qin Yang terlihat sangat aneh. Orang ini sama sekali tidak takut kalau akan dibunuh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Membunuhku, atau menangkapku, lalu memaksaku bicara. Tapi bahkan kalau kamu melakukannya, kamu tetap tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Qin Yang berkata sambil tersenyum, palu pembelah langit, di seluruh benua Jiuyo, hanya aku yang bisa membuka rahasianya. Hanya kamu? Besar sekali bicaramu. Qin Yang tertawa lagi dan berkata, kalau kamu tidak percaya, terserah. Lagi pula umurmu juga tidak lama lagi. Setelah berkata demikian, Qin Yang melambaikan tangan. Ziqing, ayo kita pergi. Tunggu. Yuan Fengkong berkata lagi, Qin Yang, apa maksudmu? Kamu mau aku katakan langsung? Qin Yang berkata lagi, aku tidak salah kan? Setiap kaisar kekaisaran Tianyuan, sejak naik tahta, tak ada satupun yang bisa hidup lebih dari 100 tahun bukan? Begitu kalimat ini keluar, wajah Yuan Fengkong langsung berubah total. Siapa sebenarnya kamu? Qin Yang. Qin Yang berkata dengan tenang, sekarang, bisakah kamu singkirkan kesombonganmu, dan bicara baik-baik denganku? Yuan Fengkong tampak sedang berjuang dalam pikirannya. Benar, ini memang kutukan kekaisaran Tianyuan kami selama puluhan ribu tahun. Setiap kaisar, selama memerintah selama 100 tahun, akan mati secara tiba-tiba. Kemudian, keluarga kerajaan menetapkan bahwa setiap kaisar harus memilih pewaris sebelum mencapai tahun ke-100 masa pemerintahannya. Aku baru tahu soal ini setelah menjadi kaisar. Wajah Yuan Fengkong tampak suram, dan dia berkata dengan getir, hanya kaisar sebelumnya yang tahu soal ini. Sekarang, tidak ada lagi orang di kekaisaran Yuan yang tahu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Menebak. Qin Yang menemukan sebuah batu, duduk dengan tenang, dan tersenyum. Kutukan 100 tahun? Itu terlalu tahayul. Apakah ada alasan lain? Mata Yuan Fengkong dipenuhi kebingungan saat itu. Tentu saja. Mendengar kata-kata Qin Yang, ekspresi Yuan Fengkong langsung menegang. Kalau memang benar ada alasan, dan bisa ditemukan solusinya, itu akan luar biasa.
Dia telah menjadi kaisar selama 70 tahun. Artinya hanya tersisa 30 tahun lagi. Qin Yang Tuan Muda, aku bersikap kasar padamu tadi, aku minta maaf. Yuan Fengkong tampak serius saat ini. Sudahlah. Qin Yang melambaikan tangan dan berkata, tak perlu bersikap munafik. Kalau kamu ingin menyelesaikannya, sangat mudah. Berikan padaku palu pembelah langit. Lagi-lagi palu pembelah langit. Qin Yang tampaknya sangat peduli dengan senjata itu. Boleh bertanya, Tuan, apa hubungan palu itu dengan keluarga Yuan kami? Baiklah, kalau kamu mau tahu, akan aku jelaskan. Qin Yang berkata lagi, alasan kenapa, selama puluhan ribu tahun, setiap kaisar dari keluarga Yuan selalu mati setelah 100 tahun, adalah karena palu pembelah langit. Apa? Begitu kalimat itu keluar, Yuan Fengkong langsung terkejut. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, berikan aku palu pembelah langit. Yuan Fengkong mengangkat telapak tangannya, dan palu pembelah langit muncul di tangannya. Palu itu sepanjang lengan, seluruh permukaan memancarkan cahaya coklat gelap, dan ada lapisan cahaya mengalir di sekitarnya. Jika dilihat dengan seksama, auranya tak kalah dengan pedang darah kehidupan dan kematian. Qin Yang mengangguk dan mengambil palu itu. Palu pembelah langit, seperti pedang darah kehidupan dan kematian, adalah senjata spiritual tingkat 5. Tapi berbeda dari senjata tingkat 5 biasa. Dua senjata spiritual tingkat 5 ini telah ada selama puluhan ribu tahun, namun tetap bersinar, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Yuan Fengkong menjelaskan, palu pembelah langit ini dipegang oleh kepala keluarga Yuan kami, Jenderal Yuan Feng. Konon, ini adalah pemberian dari Kaisar Ming Yuan. Palu ini bisa menyerap aura langit dan bumi siang dan malam untuk menyehatkan tubuh. Setelah akumulasi ribuan tahun, palu ini mengandung kekuatan petir yang luar biasa. Sekali dihantamkan, bisa langsung membunuh pendekar di alam jiwa. Aku tahu. Qin Yang berkata santai. Tahu? Bagaimana mungkin Qin Yang tahu? Yuan Fengkong terkejut. Qin Yang tidak peduli, dan melanjutkan, itulah masalahnya. Palu pembelah langit, karena mengandung kekuatan petir yang sangat kuat, ketika digunakan terus-menerus, fungsi tubuh akan perlahan-lahan terkikis oleh energi petir. Setelah 100 tahun, cukup untuk menghancurkan seluruh vitalitas seseorang. Tidak mungkin. Yuan Fengkong langsung membantah. Oh, bagaimana bisa tidak mungkin? Qin Yang tersenyum. Yuan Fengkong berkata, kalau memang begitu, kenapa leluhur kami, Yuan Feng sang jenderal surgawi, meminta kami membawanya siang dan malam? Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, leluhurmu menyuruh kalian membawanya siang dan malam, tapi, apakah ada teknik spiritual yang diturunkan untuk dilatih sebagai warisan? Begitu kata-kata itu keluar, Yuan Fengkong langsung berkata, bagaimana kamu tahu? Menebak saja. Kata Qin Yang dengan jujur, kali ini memang dia menebak. Benar, leluhur keluargaku memang pernah mewariskan sebuah seni spiritual, yaitu teknik tubuh petir yang mendominasi, balai body art, yang telah diwariskan turun-temurun. Yuan Fengkong melanjutkan, sayangnya, saat awal berdirinya Kekaisaran Tianyuan, perjalanannya sangat sulit, dan dari 5 tingkat latihan teknik tubuh petir yang mendominasi, 2 tingkat terakhirnya hilang. Tapi keluarga kerajaan kami tetap berlatih hingga tingkat ketiga. Apa hubungannya ini dengan palu pemecah langit? Tentu saja ada. Qin Yang mengangguk dan berkata, kekuatan petir yang terkandung dalam palu pemecah langit sangat kuat. Leluhurmu menyuruh kalian untuk berlatih teknik tubuh petir yang mendominasi bersamaan, agar tubuh kalian cukup kuat untuk menahan kekuatannya. Namun, karena 2 tingkat terakhirnya hilang, maka, tubuh para kaisar kalian tidak mampu menahan serangan palu pemecah langit yang bekerja siang dan malam. Jadi setelah naik tahta selama 100 tahun, tubuh mereka tak sanggup lagi menahannya, dan akhirnya mengalami kerusakan parah. Yuan Fengkong terkejut saat itu juga. Jika apa yang dikatakan Qin Yang benar, maka ini adalah kesalahan besar selama ribuan tahun. Maksud leluhur mereka adalah agar setiap kaisar yang membawa palu pemecah langit juga berlatih teknik tubuh petir yang mendominasi sepenuhnya. Tapi karena mereka hanya melatih 3 tingkat, mereka tak mampu menahan serangan dari palu itu siang dan malam. Inilah yang menyebabkan setiap kaisar hanya bisa bertahan hidup selama 100 tahun setelah naik tahta. Dan penyebab semua ini adalah palu pemecah langit. Aku rasa, leluhurmu pasti telah memberi petunjuk dengan cermat,
tapi keturunanmu dari generasi ke generasi telah lalai. Kata Qin Yang dengan tenang. Yuan Fengkong memandangi Qin Yang dengan mata berkilat. Pemuda ini baru sekitar 16 atau 17 tahun, tapi tampaknya begitu memahami palu pemecah langit dan teknik tubuh petir yang mendominasi. Qin Yang. Tuan muda. Yuan Fengkong kini berbicara dengan sopan, karena Tuan Qin Yang begitu paham, pasti ada solusi bukan? Aku sudah bilang, berikan saja palu pemecah langit padaku. Qin Yang tersenyum, dengan begitu, kamu, sebagai Kaisar Tianyuan, takkan lagi diserang terus-menerus. Meskipun umurmu berkurang beberapa tahun, setidaknya takkan mati dalam 100 tahun. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.